Hai guys, welcome back to my channel Zafran Irsyad Family. Kembali lagi bersama aku Kurnia Rahmawati. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya guys. Maaf banget, aku lama banget udah nggak bikin video karena beberapa kesibukan, jadi baru sempat bikin video lagi ya guys. Oke, kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku mengikuti tes CPNS sampai bisa lulus di Kementerian Perhubungan. Oke, singkat cerita, aku mengikuti tes CPNS pada tahun 2017 guys. Pada waktu itu aku lulus 2015, lulus kuliah. Kemudian ada moratorium dan baru ada tes CPNS pada tahun 2017. Dan alhamdulillahnya aku lulus guys. Nah, gimana aku mau sharing ke kalian gimana tips-tipsnya sampai aku bisa lulus di Kementerian Perhubungan guys. Mungkin ini bisa jadi sharing pengalaman apa yang aku lakukan. Mungkin itu bisa dicontoh untuk referensi kalian mengikuti tes CPNS pada tahun ini ya guys. Oke. Aku mengikuti tes CPNS pada tahun 2017 di Kementerian Perhubungan. Pada waktu itu ada tes SKD, kemudian ada tes SKB, dan baru tes akhirnya gabungan dari nilai itu berdua. Jadi kalau nggak salah itu dulu bobotnya 60%, 40% ya, tes SKD-nya 60%, kemudian tes SKB-nya 40%. Ini aku mau sharing-sharing aja tips apa yang aku lakuin sampai bisa lulus ya guys. Tapi ini yang sesuai aku ya guys ya, kalian mau contoh ataupun tidaknya terserah kalian masing-masing. Tips yang pertama yaitu adalah minta doa kepada kedua orang tua. Nah, ini wajib banget minta doa kepada orang tua, terutama ibu ya, karena kalau misalkan orang tua nggak meridoi, kemungkinan bakal lolos. Karena sebelumnya aku udah pernah juga tes di Pertamina, tapi kemudian nggak lolos ya, mungkin karena orang tua juga belum terlalu srek ya. Kemudian alhamdulillahnya tes yang kedua yaitu tes CPNS di Kementerian Perhubungan, aku minta doa kepada kedua orang tua, alhamdulillah mereka mengizinkan. Nah, setelah minta doa kepada kedua orang tua, baru tips yang kedua yaitu berdoa. Berdoa kepada Allah supaya bisa diluluskan dalam tes CPNS tahun itu 2017. Aku selalu berdoa setiap malam, kemudian juga aku selalu sempetin buat tahajud, sholat duha untuk meminta agar aku bisa lulus tes CPNS tahun 2017 itu. Karena aku mikirnya kalau misalkan aku gagal pada tahun itu, aku takutnya drop. Ya, aku udah lulus kurang lebih 2 tahun, pasti kan ada yang lebih, kan ada fresh graduate dan biasanya pemikirannya lebih cemerlang. Jadi aku mikirnya aku takutnya nggak bisa lulus tahun itu, aku takut jadi drop. Aku mikir kayak gitu, ya Allah kalau bisa aku dilulusin pada tahun 2017 itu. Nah, kemudian tips yang ketiga yaitu berusaha. Nah, ini aku mau cerita guys, pada waktu itu aku tuh ikut bimbel di salah satu tempat bimbel di Jakarta. Jadi aku Senin sampai Jumatnya kan honor ya, kerja honor di Kementerian Perhubungan, dan hari Sabtu dan Minggunya aku mengikuti bimbel. Nah, hari Senin sampai Jumat itu kan aku nggak ikut bimbel, tapi aku tetap belajar nih guys. Jadi aku pulang kerja itu jam 6 sore nyampe kos waktu itu. Nyampe kos, terus langsung kayak belajar gitu guys. Sampai bener-bener malam, bahkan pernah sampai pagi untuk belajar. Nah, ini mungkin ini jangan ditiru ya guys, takutnya kalian jadi drop. Tapi kalau waktu itu aku emang kayak gitu, bener-bener belajar. Aku mikirnya gini, kesempatan itu sekali setahun, jadi harus dimanfaatkan bener-bener. Ya kalau semisal masih bisa untuk belajar, kenapa enggak? Itu adalah kesempatan untuk kita bisa belajar lagi mengikuti pelatihan-pelatihan tes CPNS. Jadi yang aku pelajari waktu itu, aku belajar di buku, belajar di internet, belajar di online yang kayak tes langsung tryout online kayak gitu. Jadi semuanya aku pelajarin. Dimulai dari aku hafalin semua dulu, undang-undang itu aku bener-bener hafalin, karena aku takutnya ya walaupun 1 atau 2 yang keluar, tapi kan itu bisa menambah nilai ya.
Dan ternyata emang semua banyak dari undang-undang ya guys. Kalau tes untuk TWK-nya ya banyaknya dari undang-undang. Kemudian aku juga belajar tryout online. Aku belajar tryout online itu berapa kali, lebih dari 20 kali. Benar-benar hampir setiap hari 1 bulan penuh itu aku belajar tryout online. Dan juga menghafal, serta kalau misalkan TIU kan ya kalau kita rajin-rajin memecahkan soal itu pasti nyantel ya di otak ya guys. Jadi dulu aku belajarnya emang bener-bener sampai pagi kayak gitu, sampai di jalan waktu mau ke kantor pun aku masih terus-terusan mengingat-ingat pelajaran kayak gitu guys, karena ya aku namanya berusaha ya, ikhtiar ya. Kemudian selain itu aku juga sering sharing sama teman-teman bimbel aku tentang soal-soal yang tidak bisa dipecahkan. Kita pecahkan bareng-bareng gimana caranya. Menyiapkan itu soalnya ya modelnya kayak yang ada di soal-soal yang ada di internet. Kemudian sering-sering baca sejarah, G30 SPKI, Kemudian tips yang kelima yaitu jaga kesehatan. Jaga kesehatan maksudnya di sini yaitu adalah waktu itu aku sempat sakit karena mungkin aku terlalu diforsir, aku belajarnya terlalu ekstrim ya. Dari mulai Senin sampai Jumat aku kerja, pagi sampai malamnya, malam sampai paginya aku belajar. Jadi waktu tidurnya itu benar-benar kurang banget, hampir sehari mungkin 2-3 jam waktu tidur aja ya. Jadi mungkin aku sempat drop. Terus aku, ya ini jadi pengalaman juga, aku jadi nggak belajar selama seminggu karena aku drop, aku nggak bisa konsen, akhirnya nggak belajar. Jadi mungkin ini jadi pengalaman juga untuk teman-teman, kalaupun mau belajar tetap lihat kondisi tubuh. Kalau bisa minum vitamin, minum air yang banyak, makan tetap teratur ya. Karena aku waktu itu memang makannya jarang banget guys. Aku mikir karena terus terforsir dengan pekerjaan, kemudian dengan pembelajaran, jadi aku lupa untuk makan ya. Karena itu kalau kalian mau mengikuti tes CPNS, aku saranin banget buat jaga kesehatan, perbanyak minum vitamin dan minum air putih serta jaga makanan kalian. Oke, jangan terlalu diforsir sampai pagi. Ya, yang tahu kondisi tubuh kalian kan diri kalian masing-masing ya guys ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada saat tes SKB. Alhamdulillah pas tes SKB aku lulus. Waktu itu peringkat 2. Kalau nggak salah ya benar peringkat 2 untuk jabatan yang aku pilih, aku peringkat 2 alhamdulillah guys ya. Dan yang diterima adalah 4 orang.
Kemudian pada saat tes SKB itu aku waktu itu di Kemenhub adalah tes lari, sit up, push up, kemudian tes jantung, tes paru, tes mata. Nah, untuk sit up dan push up serta larinya itu kebetulan kan aku lulusan dari salah satu sekolah yang berbasis semi militer gitu. Jadi untuk lari sama sit up push up alhamdulillah sih ya bisa mengikuti, walaupun larinya emang aku udah agak ngap ya karena 2 tahun aku udah hampir nggak pernah lari. Tapi kalau sit up push up alhamdulillah aku masih bisa. Kalau lari emang nilai aku waktu itu minum, tapi aku tetap waktu itu emang tetap latihan, walaupun latihan aku cuman ya seminggu sekali kayak gitu ya, karena kan memang aku seringnya pulang malam kan, nggak mungkin lari malam-malam gitu kan, jadi waktunya paling adanya pas weekend kayak gitu untuk latihan sit up push up serta lari kayak gitu. Terus setelah itu ada tes jantung, paru, alhamdulillah jantung aku normal, paru aku normal, jadi alhamdulillah semuanya normal. Dan setelah tes SKB selesai, yang selanjutnya adalah yang bikin deg-degan adalah pengintegrasian nilainya itu. Jadi SKD-nya 60%, SKB-nya 40%. Ya kan? Walaupun SKD-nya aku peringkat 2, tapi memang nilai lari aku waktu itu sedikit ya guys. Jadi aku saranin buat kalian yang mau ikut tes Kementerian Perhubungan, biasanya ada tes mata kayak gitu, tetap harus perbanyak latihan fisik kalian, walaupun memang mungkin bobotnya nggak terlalu banyak, tapi itu kan bisa mempengaruhi nilai akhir ya guys ya. Tetap harus diusahakan semaksimal mungkin, karena waktu itu aku gara-gara nilai lari aku rendah, aku dari peringkat 2 turun ke peringkat 3. Tapi walaupun alhamdulillah tetap masuk ke 4 besar dan aku lolos tes CPNS 2017. Jadi tipsnya ada 5. Jadi yang pertama adalah minta doa kepada kedua orang tua, yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah berusaha atau belajar semaksimal mungkin yang kalian bisa, yang keempat adalah tawakal apapun hasilnya setelah berusaha, semuanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bersedih, entah berhasil ataupun gagal pasti ada kayak yang udah disiapkan Allah untuk kamu. Kayak misal waktu itu aku dulu udah hopeless banget karena aku waktu dulu pengen banget masuk Pertamina, ternyata gagal dan kemudian moratorium selama 2 tahun, tapi alhamdulillah Allah mengasih hadiah yaitu untuk bisa PNS tahun 2017 di Kementerian Perhubungan kayak gitu, tergantikan dengan yang ya menurut kalian itu cocok dengan yang ada di kalian dan sesuai dengan mimpi aku dulu juga ya. Kemudian yang kelima yaitu adalah jaga kesehatan. Pokoknya jangan sampai sakit, jangan sampai drop, karena kalau udah sakit pasti akan buyar semuanya dan akan mempengaruhi apapun yang udah kalian lakukan dari step 1 sampai step 4. Guys, kayak gitu aja guys. Tips-tips dari aku doakan yang akan mengikuti tes CPNS tahun ini diberi kemudahan, diberi kelancaran untuk bisa lulus tes CPNS pada tahun ini sehingga bisa menjadi semangat ya guys semuanya. Oke, segitu dulu dari aku, sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Bye bye.